Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 107. Surat Al-Taubah ayat 107 dan 108. Supaya lebih mudah kita bikin judulnya mengembalikan fungsi masjid yang sebenarnya. Kenapa kita memberi judul ini? Karena sekarang ini ada yang ingin memetakkan masjid, bahkan pesantren. Jadi masjid dan pesantren sebetulnya masih satu rumpun. Cuman kalau masjid dalam surat At-Taubah ayat 107 108, sedangkan pesantren dalam surat Taubah ayat 122. Nah, karena itu kita supaya tidak terkecoh, supaya tidak terjebak konspirasi yang nampaknya belum diterima oleh umat Islam, karena masjid dan pesantren ini adalah dua tempat yang sangat dibutuhkan menurut Imam Ghazali. Masjid itu seperti lumbung, sedangkan pesantren seperti sawah untuk menampung padi. Di hasil panen sawah adalah lumbungnya. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada? Saya sebagai orang yang ditugaskan mengaji tafsir, ya harus jelaskan bagaimana fungsi masjid dan pesantren menurut Quran. Jadi kita kembali kepada ya asalnya, makna masjid dan fungsi masjid, dan makna pesantren serta fungsi pesantren. Nah, di ayat ini sebetulnya ada dua masjid, ya. Satu yang disebut Masjid Diror, yaitu ayat 107. Fungsi peran Masjid Diror di sini ada 4. Ya, kita sebut saja pertama Diror. Masjid Diror itu dalam tafsirnya masjid madoratan di ahli Kuba, masjid yang untuk mempersulit para kaum muslimin yang suka dan sering biasa sholat di Masjid Kuba. Yang kedua, peran fungsinya tujuan diciptakan untuk kufron, agar umat Islam murtad atau kufur. Dan yang ketiga, tafrikon bainal mukminin. Masjid Diror itu peran fungsi dibangun oleh Abu Amir Ar-Rahib itu untuk memecah belah umat Islam. Dan yang keempat, irsadan liman haraballahu wa rasulah. Tafsirnya irsad ay marsad, tempat untuk menampung dan akhirnya dijadikan tempat mengintai kaum muslimin yang bergabung dengan Rasul di masjid itu, musuh-musuh Allah dan musuh Rasul serta musuh umat Islam. Ini dalam teks surat Al-Baqarah ayat 107. Ya. Sedangkan fungsi Masjid Kuba juga di sini memang kalimatnya ahku antakuma fi, tapi kalau kita lihat tafsirnya ya minimal ada 4 juga. Pertama, antakuma fi, kerabat antakuma kalau fi'il mudhari digabung dengan an masdariyah itu namanya masdar. Mana masdar aja antakuma iqomah. Iqomah itu ada 4. Pertama surat surah ayat 13 an aqibuddin atau iqomatuddin, itu untuk menegakkan agama secara umum. Kedua, iqamatus shalah, untuk orang bisa sholat dengan baik, benar dan sempurna serta mendapat pahala yang besar. Dan yang ketiga, iqamah as-siyasiyah, untuk menegakkan strategi politik kepemimpinan Rasul pertama datang ke Madinah, bagaimana untuk memimpin umat, yaitu dibuka dan dimulai di Masjid Kuba.
Dan yang keempat yaitu iqamah yang istimaiyah. Bagaimana bisa mengantisipasi masyarakat baik internal umat Islam atau baik internal umat Islam atau eksternal di luar Islam. Maka itu dimulai di Masjid Quba. Saya kira itu gambarannya supaya bisa tuntas, kita tidak terlalu panjang uraiannya. Baik itu Masjid Quba atau Masjid Diror. Kita mulai dari Masjid Quba dulu. Ya, kalau Masjid Quba itu tadi asbab nuzulnya karena Rasulullah lahir tahun 570, dapat wahyu 610 Masehi, 622 Nabi hijrah ke Madinah, 624 Rasul perang Badar. Jadi berarti 2 tahun setelah hijrah perang Badar, dan pas tahun 622 Rasulullah begitu datang ke Madinah menurut kaul yang sahih langsung membangun Masjid Quba, dan waktunya tidak lama dalam hadis sahih itu 7 sampai 12 hari, kurang lebih 2 pekan selesai itu masjid. Ya, kita tidak harus bicara jumlah waktu, tapi yang jelas didirikan masjid itu adalah ahakku antakumafi. Ahakku antakumafi itu juga tapi min ghairi babi pa'li, artinya bukan af'al tabir yang sebenarnya, tapi hak yang benar. Hak itu benar, kamu bukan paling benar. Kamu sudah benar antakumafi. Kalau iqomatuni di situ. Ya, jadi itu tadi tugas fungsinya Masjid Quba. Jadi begitu dibangun tujuannya adalah untuk supaya Rasulullah bisa iqamatuddin, iqamatus shalah, iqamatus siyasah, dan iqamatul istimaiyah. Kemudian sekarang apa asbab nuzulnya Masjid Diror? Nah, ini kita harus juga melihat ya sejarah. Kalau saya lihat dalam berbagai tafsir, ya saya bawa tafsir Ibnu Katsir. Jadi ada di Madinah itu namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia sebelum di Madinah sebenarnya beragama Nasrani, makanya disebut Ar-Rahib. Tapi di Madinah itu kerjaannya apa? Ya, dia tidak hanya sebatas belajar tentang bagaimana sah dan benarnya beribadah secara Nasrani, tapi dia juga belajar hal-hal lain, terutama belajar strategi untuk menghadapi kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi Abu Amir ini adalah pimpinan pertama yang mengkonirin masyarakat Madinah untuk menolak kedatangan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dia ya orang yang pertama gelisah dan gerang. Kenapa? Ya yang tidak diinginkan datang, gitu. Sehingga dia membuat berbagai cara untuk bagaimana Islam itu tidak berkembang. Tetapi dalam sejarahnya ternyata begitu Islam berkembang, ya tambah kebakaran jenggot Abu Amir Ar-Rahib ini. Sejarah namanya, ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya diganggu oleh Abu Amir ini. Tetapi 2 tahun setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, perang Badar itu. Ya, di perang Badar itu kita tahu dalam sejarah perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah kaya raya itu bukan dari hasil usaha, tapi betul-betul hasil rampasan barang-barang yang punya kafir Quraisy di waktu perang Badar. Kan halal hukumnya, namanya ghanimah. Panqalabu bi nikmatillah. Rasul pulang dari Badar itu mendapat banyak nikmat Allah. Ketika perang Badar, ya maaf, mereka kan belum muslim, sehingga kucar-kacir dan semua barang-barang di pasar ya dibawa, termasuk dari kuda dan lain-lain dari Mekah. Indah sebenarnya pulang ke Madinah itu yang membuat Abu Amir juga gelisah, lama ya menjadi-jadi bencinya pada Rasulullah, sehingga dalam sejarahnya dia melarikan diri dari tidak di Madinah. Kemana melarikan dirinya? Ya, itu melarikan dirinya yaitu ke Mekah, mengompori para kaum musyrikin supaya menentang dan melawan Rasulullah SAW. Pada berikutnya
karena setelah perang Badar itu ada terjadi perang Uhud, dia pernah memang membuat lubang di mana Rasulullah akan perang Uhud. Maka dalam sejarah Rasulullah pernah terjerumus ke lubang itu sehingga kepala Rasulullah berdarah dan kemudian gigi taring Rasulullah yang sebelah kanan di bawah pecah. Nah ini saya kira sejarah, sehingga apa itu ya Abu Amir ini ya begitulah usahanya ya, seperti Abu Lahab di Mekah sama Abu Amir Ar-Rahib di Madinah. Nah kemudian setelah perang Uhud kelihatannya kalah tapi menang. Nah setelah menang inilah dia kemudian minta suaka ke Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi. Apa yang diminta? Ya tentu suaka ini adalah minta perlindungan karena dia sudah pepet kalah di Madinah sehingga minta perlindungan. Dan di dalam sejarahnya dia dijanjikan oleh Heraklius akan membantu kegiatan apa yang diinginkan oleh Abu Amir Ar-Rahib. Dia menginformasikan kepada teman-temannya, tenang kalian di Madinah, aku sedang berusaha minta suaka dan sudah dapat janji dari Heraklius untuk mendapat dana atau kucuran dana dan cukup besar. Dan salah satu dana yang diperoleh adalah itu dibagi untuk membangun Masjid Diror. Jadi Masjid Diror itu dibangun setelah Masjid Kuba. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Tetapi kalau perang Badar itu 2 tahun, berarti setelah itu, ya, setelah kekalahan Abu Amir sehingga membuat Masjid Kuba. Tidak perlu juga dipertentangkan jarak antara 2 tahun 3 tahun. Yang jelas Masjid Diror adalah dibangun setelah Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Kuba. Hadirin rahimakumullah, karena itu ya kita juga harus melihat ya makna-makna lain ya diantara karena tugas fungsinya berbeda. Maka salah satu yang membuat kita gersang atau khawatir karena ada irsadan liman harballah. Kalau Diror, yaitu juga kekhawatiran kita untuk menyulitkan umat Islam, dan terutama yang ketiga adalah tafriqun bainal mukminin, satu lembaga usaha masyarakat atau kaum atau golongan yang tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Ini juga perlu dicurigai sejak dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian irsadan dari yang keempat adalah satu badan untuk matai umat Islam, kegiatan umat Islam. Ini juga saya kira hal-hal yang perlu kita sikapi, seperti Rasulullah menyikapi tentang kondisi zaman ketika Masjid Diror dibangun. Hadirin Allah, sebetulnya ketika sudah selesai Masjid Diror, Rasulullah ketika mau perang Tabuk diajak juga oleh mereka untuk melakukan sholat di situ. Tapi di dalam sejarahnya Rasulullah mengatakan, saya mau pergi nanti setelah pulang, insya Allah sholat di situ. Apa tujuannya mereka mengajak Rasul sholat di Masjid Diror? Ada dua. Satu, supaya dapat legitimasi bahwa Masjid Diror disetujui oleh Rasulullah. Kedua, kata mereka, ya kami ingin dapat keberkahan. Doa Rasul kan dikabul. Itu membujuknya Rasul untuk supaya sholat. Pokoknya dibujuk Rasul untuk supaya sholat di Masjid Diror. Tetapi setelah perang Tabuk yang kita kenal perang yang paling dahsyat, ketika Rasulullah sudah di daerah Awazan itu mau datang ke Madinah dan sudah direncanakan dengan sahabat akan sholat di situ, tapi tiba-tiba Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu turunlah surat Al-Baqarah ayat 108, la takum fi abada. Wahai Muhammad, kamu jangan sholat di situ. Itu adalah masjid berbahaya. Sebab apa? Ayat sebelumnya kita lihat, wal yahlifuna in arana ilal husna. Memang mereka selalu sumpah di hadapan Rasul dibangunnya Masjid Diror itu untuk kebaikan. Salah satunya saat tadi untuk mengantisipasi kalau ada orang yang misalnya mau sholat malam susah di Masjid Diror. Katanya kalau Kuba agak jauh dari kampung yang ada. Kemudian juga supaya untuk apa? Untuk tadi menolong orang-orang miskin, orang duafa, ya bikin macam-macam lah santunan bantuan di Masjid Diror itu. Nabi ya dengan cara komunikasi seperti itu mendapat seperti percaya, oh iya kalau begitu benar. Tapi ternyata wallahu yashhadu innahum lakazibun.
Allah menyatakan Muhammad itu mereka dusta, itu adalah tidak benar. Ini saya kira sehingga turun surat ayat la takum bihi abada, karena memang dinyatakan adalah Masjidil itulah masjid yang buat umat Islam sengsara. Hadirin, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 108, yaitu tentang Masjid Kuba tadi, usis ala takwa, dasarnya ada takwa. Ini sekaligus menjawab tentang landasan-landasan atau kaidah atau dasar-dasar yang dicurigai oleh pihak mereka, pihak orang-orang yang non muslim. Apalagi sekarang kita kenal ada Islamofobia, orang yang tidak senang kalau dikaitkan dengan ekstremisme, radikalisme, terorisme. Kan kita tahu bahwa itu adalah Barat yang pertama memunculkan masa itu. Kalau kita lihat radikal itu hanya asal mula atau sumber atau kembali ke dasar gitu. Ini kan jauh sekali gitu. Kalau misalnya dihentikan radikal itu seperti yang dimaksud tadi, sumber atau dasar atau kembali asal, apa maksudnya yang disebut radikal itu? Tidak boleh kita melaksanakan ibadah yang sebenarnya, apa itu maksudnya? Atau kita tidak boleh kembali kepada Quran hadis, atau kita tidak boleh beribadah yang sempurna, yang benar sempurna? Enggak jelas. Ya misalnya kalimat begini Pak, kalimat intoleran misalnya, Bapak harus tahu di Quran, intoleran itu berarti tidak toleran. Padahal kita di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sudah cukup toleran, dan bahasanya tabaru, bukan ain, tabaru dengan hamzah. Itu artinya memberi kebebasan kepada mereka untuk beribadah. Itu aja toleran. Sedangkan mereka, saya dengar toleran itu wasati atau wasatiyah, jauh dari makna yang sebenarnya. Sebab wasatiyah itu wa kadzalika ja'alna ummatan wasato, tafsirnya seluruh orang-orang NU pasti ngaji Jalalain Pak. Di dalam tafsir Jalalain wasato itu du ilmin wa amalin, umat yang punya ilmu dan amal. Wasato itu artinya umat punya ilmu amal, ya cendekiawan dan ilmuwan. Ilmuwan itu ilmunya, kalau cendekiawan artinya pelaksanaannya, atau ulamul amilin. Itu namanya wasatiyah. Kalau yang saya tahu, walau tahu dari mana sumbernya kok wasatiyah diartikan moderat misalnya. Kalau toleran tadi ya satu rumpun lah gitu, harus toleran. Pas wasatiyah moderat, saya kira wasatiyah itu dari wasato, du ilmin wa amalin. Saya akan tafsirkan du ilmin wa amalin ini. Pertama, saya dengar dalam kaidah bahasa Arab, al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Berarti kalau ilmu diamalkan seperti pohon berbuah. Kalau pohon berbuah itu surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasayin thayyibat aswa sabitu bil arwa bisa tuti ukulah kulahim minobia. Jadi kalau orang mengamalkan ilmunya itu sajadah thayyibah, artinya la ilaha illallah atau kalimat thayyibah, iman. Itu kalau diartikan tadi apa? Du ilmin wa amalin. Jadi du ilmin wa amalin artinya orang yang bertauhid. Wasatiyah itu Pak. Du ilmin wa amali artinya para ilmuwan yang sudah menyebarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Para ulama yang itu namanya du ilmin wa amalin. Kenapa mereka gelisah? Mungkin saja kena ada surat patah. Kajain akhrajat fa'azaru pastagla pasalakus ala suki yujibu zur'a liyaghidu bimul kufar. Bapak perlu ingat. Kalau umat Islam mengkader, mendidik umat Ghazali akhrajat seperti tunas yang tumbuh, jar'in akhrajat tunas yang tumbuh, pasako kemudian membesar, berpangkal, berdahan, berbunga, berbuah. Yu'zibu zurra, sehingga para petani bangga dengan tanamannya yang berbuah. Rasul yang menanam para sahabat menanam dan seterusnya bangga melihat umat Islam jadi berbuah. Makanya liyaghidu bihul kufar. Tujuannya Islam maju itu supaya membuat jengkel orang kafir. Jadi memang kalau tadi maaf ada orang yang tidak senang kepada Islam kalau Islam maju, memang surat patahnya begitu. Makanya Bapak jangan ragu, jangan takut.
Memang sudah Allah sudah mengabarkan begitu. Ketika umat Islam berkembang, maju, mereka liyaghidu bil kufar, orang kafir paling tidak senang. Itu Pak, di surat Fatah ayat 29. Makanya hasil lembaga pendidik Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 122 tadi, liyatafaqahu fiddin, dan dikolerasikan dengan masjid usis ala taqwa ahaku antakum fi, kita wajib mengkader di situ. Ahaku antakum itu. Ahaku itu bisa wajib, ya. Benar di situ kalau tadi iqamatuddin. Nah, sehingga apa yang dipermasalahkan oleh mereka? Hidup di negara Indonesia yang Pancasila, kita sudah dijamin berekspresi, mengamalkan dan melaksanakan kepercayaannya masing-masing, kan sudah dijamin oleh undang-undang. Apa yang diragukan? Apa yang dituduhkan kepada kita? Misalnya kalau kita dokumentasi, tidak ada yang bisa lakukan. Mungkin karena ya kita juga mesti sejarah hasil dari kaderisasi umat Islam dan hasil dari pembinaan iqamatuddin di masjid. Begitu hebatnya umat Islam 100 tahun lalu, Pak, tepatnya nanti tahun 2024, 100 tahun lalu Islam dengan kader di masjid dan kader di balik Islam 500 tahun, Pak, menguasai dunia. Bapak perlu ingat itu, 500 tahun dunia dikuasai oleh umat Islam karena masjid berfungsi baik sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 108 dan lembaga pendidikan Islam baik seperti surah Al-Baqarah ayat 122. Diganggu. Coba masa Mamlakah atau Al-Mamalik, itu Mamlakah Mamalik karena kaderisasi umat berjalan dengan baik sehingga bisa menyelamatkan dunia, Pak. Itu Mongol dan Tartar mau menyerang dunia, dilawan oleh kekuatan Khalifah umat Islam masa Mamalik. Ya, masa Umayyah, geser sedikit ke Umar bin Khattab, itu sudah dua hal dilakukan. Pertama, aspek infrastruktur dibangun oleh umat Islam di kader di masjid dan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga di berbagai belahan dunia bangunan-bangunan didirikan oleh dinasti Umayyah yang mengikut sertakan kepada konsep yang dibawakan Umar bin Khattab. Selain ekonomi berkembang, itu kena di kader di masjid. Harun al-Rasyid, siapa nggak kenal Khalifah Harun al-Rasyid? Saking hebat dia mengkader umat di masjid dan mengkader lembaga-lembaga Islam, sampai Romawi yang dipimpin Naktur waktu itu dikirim surat, Pak. Suratnya itu Masya Allah, kalau Bapak tahu sejarah Khalifah Rasyid, ditulis min Harun al-Rasyid ila kalbir Rum. Coba, ini dari Harun al-Rasyid untuk gogoknya Romawi. Kalau sekarang mau begitu ditangkap, karena kuat, nggak bisa nangkap Rasyid. Min Khalifatul Amir Rasyid ila kalbir Rum. Kalb itu apa? Kalb, Bapak tahu kalb itu apa? Itu tidak bisa berkutik Romawi, Pak, karena kuat. Luar biasa. Apalagi zaman Khalifah apa itu Abdurrahman Ad-Dahil, ya. Abdurrahman Ad-Dahil itu pernah menaklukkan dua negara, Italia dan Prancis. Itu karena memang kader di masjid dan militansi mulai umat Islam di bawah naungan lembaga Islam yang benar. Banyak sejarah-sejarah yang kalau Bapak tidak pernah baca mungkin lupa, yang sudah juga saya kasih tahu dah sekarang. Apalagi para ilmuwan muslim tidak diragukan. Ilmuwan muslim sudah menyumbangkan ilmunya kepada belahan dunia. Siapa? Ibnu Sina atau Avicenna, Ibnu Rus, Averroes, Al-Khuzairimi, kemudian siapa lagi? Al-Farabi. Sudah menyumbangkan berbagai ilmu aritmatika, ilmu sastra, ilmu arsitek, ilmu kedokteran, kesehatan, jauh dari, Masya Allah, tabarakallah. Kembang belum punya, di barat belum punya apa-apa. Umat Islam sudah punya Ibnu Sina, Avicenna, sudah berilmu Rus. Itu karena lembaga pendidikan aktif disumbangkan ilmu pengetahuan ke barat. Bapak tahu di Mesir pernah kota yang indah di dunia. Mesir memiliki kota indah, kenapa?
Karena para arsitek di bidang kesenian, seni budaya Islam yang hadal Islami sudah berkembang, itu Mesir kota terindah sedunia. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Ada lagi yang Bapak, kalau kekuatan Islam pada itu benar, khalifah yang dulu itu Khalifah Mu'tasim Billah. Ketika ada seorang perempuan diganggu, digoda, dilecehkan oleh orang Yahudi, apa sikap Khalifah Mu'tasim Billah? Panggil itu panglima tertingginya, sini kamu, lawan tuh orang Yahudi, usir, bukan diperangi, diusir. Dengan berangkat pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Mu'tasim Billah, takut, tidak sampai perang, takut. Yang melecehkan tadi perempuan yang dibuka jilbabnya, luar biasa. Kenapa? Fungsinya masjid itu benar, lembaga pendidikan benar, tidak komersial. Bapak kenal tuh sekarang kalau wisuda pakai jubah, itu ada hadiah dari bangsa Arab yang biasa menghormat milu pakai jubah dan pakai topi, kemudian di atasnya Quran. Ketika Andalusia, sebenarnya itu kan karena kekuatan umat Islam yang lembaga pendidikan bermakna tinggi, sehingga begitu dibangun di Andalusia lembaga universitas Islam itu di Eropa gempar, Pak. Kenapa buat gempar? Apa yang buat gempar? Ketika acara wisuda itu baju kebesaran dipakai, lalu pakai topi, pakai Quran, gempar. Kenapa? Lembaganya sudah tadi sesuai dengan aturan yang dibawa umat Islam. Pak Raja Alexander di Mesir pernah menyesuar, Pak. Minggu lalu saya sampaikan bagaimana sejarah Nabi Yusuf mengganti Kitim yang tadi menjadi perdana menteri Equin di Mesir. Itu Mesir dulu, Pak, ketika Raja Alexandria itu Romawi pernah datang, Raja Romawi minta bantuan karena dunia ini sedang pailit, sedang paceklik, minta bantuan tentang ekonomi. Kemudian Amerika Serikat juga minta bantuan ke Raja Alexandria. Kenapa? Sisi perekonomian sudah stabil. Bayangkan, itu kena fungsi masjid. Jadi semua dipusatkan di masjid dan lembaga pendidikan yang benar. Hadirin Allah, nah karena itu ya saya tidak akan lebih banyak contoh, tapi yang jelas mana yang dilakukan fungsi masjid yang disebut surah Al-Baqarah ayat 108. Ahaku antakumapi, sudah benar kita melakukan iqamatuddin masjid dari dulu. Dan kalau sekarang surah Al-Baqarah ayat 108 hilang antakumapi, ya kita akan tidak punya apa-apa lagi. Ya, ini artinya aspek bangunannya, Pak. Kalau aspek pengelolanya, yaitu dalam surah Al-Baqarah, maka nalil musyikina ayamuru masajidallah, tidak pantas orang musik itu memamurkan masjid. Sahidal kufri, sebab mereka sudah menyatakan kafir. Kalau kafir berarti sudah tidak setuju kepada umat Islam. Kok kenapa tiba-tiba ingin masuk ke masjid? Bahkan saya lihat dalam tafsir Jalalain, bil qu'ud wad duhul, dengan sebab duduk saya masuk tidak boleh. Apalagi sampai mau tujuan memakmurkan dan memberi sarana, tidak bisa. Masjid tidak boleh dibangun dari uang-uang yang non muslim. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, ayat 18 atau 17. Ya. Nah, kemudian innama ya'muru masajidallah ayat 4, yang bisa memakmurkan masjid itu amana billah, iqamis shalah atau zakah, wala yakhsha illallah. Satu, orang yang iman kepada Allah. Kedua, tujuan untuk iqamatus shalah. Ketiga, untuk memberi kemakmuran kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia atau khususnya umat Islam. Dan walam yakhsha illallah, mereka itu sudah memang takutnya kepada Allah. Itulah yang berhak memakmurkan masjid. Meskipun pengertian memakmurkan tidak hanya memakmurkan isinya, membangun juga. Jadi begini maksud saya, kalau sekarang ada orang pihak-pihak yang tidak setuju ke masjid, tidak tepat. Harusnya tidak masjidnya, masjid mah benda mati. Harusnya orangnya. Kalau orangnya saya setuju. Misalnya orangnya yang dianggap radikal, ya tinggal dikasih tahu aja. Kalau mereka dianggap radikal, jangan radikal begitu. Kalau masjid sedang dipetakan,
Ini takut jadi masjid diror dan nanti bakal hilang masjid itu. Bapak ingat, tujuannya masjid diror supaya Masjid Kuba hilang. Tapi alhamdulillah dengan sunatillah, sebelum Masjid Kuba hilang, Rasulullah mendapat wahyu dari Allah setelah la taqum bi abadah, dipanggil itu para sahabat oleh Rasulullah supaya segera dihangus dan dibakar. Jadi dalam sejarahnya Masjid Kuba itu tidak dihancurkan, saya lihat. Harikuhu, dibakar oleh para sahabat. Itu dibakar. Ini Bapak kalau sekarang teksnya saya Al-Qur'an, di sini kan la taqum bi abadah. Padahal la taqum bi abadah, karena ada kalimat abadah, maka menurut hadis Rasul dan para ulama ahli tafsir tidak harus ada masjid diror itu. Harus habis, harus musnah. Ya kalau tidak dibakar kan enggak habis. Jangan pun masjid diror. Rasul sangat tegas, barang siapa orang muslim sudah punya masjid lalu tidak pernah berjamaah ke masjid, sholat di rumah, apa Rasulullah? Wahai sahabat, ambil kayu bakar, tuh rumah-rumah yang tidak pernah orangnya ke masjid. Jadi kalau ikut konsep itu di BCP loba beuleumeuan. Banyak harus dibakar, banyak orang yang ke masjid. Ini hadis Rasul, teksnya begitu. Ya meskipun ya tentu ini takdir, ada ancaman dari Rasulullah. Daripada sekarang Bapak masjidnya rumahnya dibakar, mani kebarasin kabeh, begitu kan? Itu. Daripada sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang buat lembaga yang anti Islam dan bahkan akan menghancurkan masjid, lebih baik kita ya, beri ancaman, awas ya, macam-macam. Ya begitu. Jadi saya kira itu teks-teks Al-Quran. Memang kalau la taqum bi abadah itu teksnya begitu, tapi isinya ternyata berat gitu. Ya, mudah-mudahan Pak pahamlah bangsa Indonesia dan umat Islam. Jangan takut kita. Masjid tidak teroris, tidak mengajarkan radikal, tidak. Mengajarkan supaya bisa sholat, iqamatuddin kan benar. Menurut saya mana salahnya? Ya, sekarang bersaing saja, yuk Pak kuat-kuat. Pak kuat-kuat saja kita. Kita yang kuat, mereka yang lemah, atau mereka yang kuat, kita yang lemah. Kan ternyata bapak-bapak kalau saya insya Allah baik sekuat, ya, kamu kuat ngajar terus di masjid. Andai kan bapak-bapak ngaji, saya mengajar terus, tinggal tiang yang ngajar, saya makan tinggal bapak-bapak. Gitu. Ya, sholat berjamaah, andai kan gini, saya mau sholat berjamaah, andai kan orang BCP semua tidak berjamaah, saya mau ke masjid, hebat begitu, betul gak? Saya tetap mau ke surga, kajian sorangan saya sendiri seusah. Biar orang BCP gak mau ke surga, saya mau ke surga. Begitu harusnya. Berani kan begitu. Jadi kita tetap aku antakumapi itu benar. Antakumapi di masjid itu benar Quran. Bukan lebih benar. Hakul. Wasatiyah itu du ilmin wa amalin tafsirnya. Itu pegangan orang NU. Yakin? Kan salah ngomongnya. Belajar sih ke dia gitu. Baik Bapak, mudah-mudahan manfaat ya. Biasa sih muring masuk rada heureuy. Lamun mun ngadep ge sieun sih muring kana kamuk namanya. Bukan mujadalah, tapi kita cari mana yang baik, mana yang benar. Mudah-mudahan masjid Hidayah ini ya istiqomah lah, tidak pindah ke sini lagi. Ya mudah-mudahan. Ya, biarlah masjidnya, tapi orangnya istiqomah. Ya, istiqomah. Insyaallah antakumafi kita sudah benar menegakkan agama, belajar, sholat, ngaji. Jangan menghasut, jangan membuat orang gitu saja. Ajak mereka ke masjid dan kita sudah toleran. Toleran itu apa? Tabaru. Silahkan mereka berbuat seperti kita. Tidak dilarang. Pasal begitu saja masing-masing saja. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah dan akhirnya kita diselamatkan dunia akhirat, mendapat ridha Allah, maut husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa subhana innaka antal tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.